dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Baik, selamat pagi hadirin yang kami hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir menyediakan waktu kesempatan kepada undangan kami dalam rangka diskusi pemetaan aset sekolah di sekolah kita SMA swasta Kartika 14. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian orang tua peserta didik yang berkenan hadir, kemudian ibu-ibu guru yang berkenan hadir untuk diskusi, dan yang kami banggakan serta kami sayangi adalah peserta didik kami. Pertama kami perkenalkan dalam diskusi ini kami sebagai fasilitator, yaitu saya sendiri Erik Sapetra Simbulia, kemudian Bapak Maruliti Warnainggolan, lalu kemudian Ibu Evi Asketi, dan yang keempat ada Ibu Rika Ramadhani Harahan. Untuk itu Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini dimulai dengan pembukaan, yaitu doa pembuka yang dipimpin oleh Ibu fasilitator kita, kemudian kata sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, lalu kemudian sesi diskusi sesi kedua, di mana nanti pemaparan materi oleh fasilitator, kemudian tanya jawab seputar materi, lalu yang ketiga pemetaan aset sekolah dengan bergotong royong. Jadi harapannya ibu-ibu, bapak ibu guru yang hadir di sini, kita bisa sama-sama memetakan aset apa saja yang tersedia di sekolah kita dan bisa kita gunakan secara efektif dan efisien. Lalu kemudian sesi terakhir, sesi ketiga yaitu penutup, dimulai dengan refleksi diri dan doa penutup. Demikian mungkin rundown acara kegiatan kita. Untuk itu mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita memulai acara webinar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk acara yang berikutnya, yang kedua, ada sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, kami persilakan pada Bapak. Salam selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di tempat ini. Pertama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan, sehingga kita semua pada hari ini bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Kita sama-sama ketahui semua itu berkat dan anugerah kepada Tuhan bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Swasta Kartika 14 pertama peserta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Swasta Kartika 14 peserta, yang secara khusus yaitu Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan ke-9, yang saya hormati yaitu perwakilan daripada orang tua siswa kami, dan saya juga sayangi adalah anak didik kami sekalian. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu Guru, perwakilan orang tua kami dan siswa-siswa kami, atas kehadirannya memenuhi undangan kami di dalam
rangka diskusi pemetaan aset sekolah di SMA swasta Kartika 1 Kampung Anak Santa. Harapan kami melalui diskusi hari ini, kita semua yang hadir di tempat ini bisa sama-sama mendorong pemanfaatan aset di sekolah kita guna kemajuan pendidikan dan juga proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini. Harapan kami demikian, dan sangat besar harapan kami melalui fasilitator apa yang disampaikan pada hari ini bisa membantu kami semua dalam pemanfaatan aset di sekolah kita ini. Demikian saja yang kami sampaikan. Saya sebagai wakil daripada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Kartika Kampung Santa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk pembukaan sambutan dari Pak Sekolah yang mewakili. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh fasilitator yang akan saya lakukan sendiri. Pertama, sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan diskusi kita dalam kegiatan ini. Yang pertama, mengutamakan musyawarah. Jadi apapun hasil diskusi kita merupakan hasil musyawarah dan mufakat dari kita. Kemudian menjaga ketertiban, lalu yang berikutnya saling menghargai, dan yang keempat menjaga kebersihan. Harapannya kita gunakan aset kita, kemudian kita jaga kebersihannya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, latar belakang kenapa kita perlu memetakan aset ini didorong oleh beberapa kondisi, yaitu masih terdapat beberapa aset sekolah yang belum dipetakan, sehingga tidak dapat digunakan dengan efektif dan efisien untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak bagi peserta didik. Jadi memang pembelajaran itu sejatinya ujung tombaknya tujuannya hanya pada peserta didik. Jadi semua aset sebagai aset sekolah sebagai institusi moral yang berperan dalam komunitas positif dapat mendorong seluruh aset yang dimiliki untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, ekosistem sekolah juga berperan dalam mendorong pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan mengelola aset sekolah, baik aset biotik maupun aset abiotik. Nah, dari itu untuk diskusi ini kita menggunakan PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset, yang berfokus pada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan mendorong kekuatan atau potensi yang telah ada, jadi yang bukan yang belum ada. Mendorong potensi yang telah ada pada komunitas tersebut, dengan demikian hasil yang diharapkan lebih berkelanjutan. Nah, aset seperti yang sudah kita ketahui, ada aset biotik atau yang hidup. Nah, contoh unsur yang hidup ini seperti yang sudah kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, yaitu peserta didik, kemudian kepala sekolah juga termasuk aset kita, bagaimana kompetensinya, kemudian guru, kemudian staf, tenaga kependidikan, kemudian pengawas sekolah, orang tua peserta didik, kemudian masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait atau stakeholder, lalu kemudian pemerintah daerah. Itu contoh dari aset untuk biotik. Nah, yang berikutnya ada abiotik yang tidak hidup. Nah, unsur yang tidak hidup ini contohnya keuangan sekolah, sekarang disebut GSP, dia personal satuan pendidikan, lalu kemudian sarana dan prasarana. Lalu memang sarana dan prasarana ini disatukan, cuma memang bentuknya berbeda. Sarana itu infrastruktur, prasarana itu langsung berkaitan kepada peserta didik. Lalu kemudian ada lingkungan alam sekolah. Nah, untuk itu melalui pendekatan PKBA tadi ada 7 modal utama yang dapat digolongkan, 7 aset itu digolongkan menjadi 7 modal utama. Yang pertama modal manusia, kemudian sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam dan finansial. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita petakan bersama di sini. Makanya kami undang Bapak dan Ibu sekalian untuk memetakan dalam kategori 7 aset utama ini yang mana saja yang masuk dalam modal manusia dan seterusnya sampai finansial, sehingga ke depannya bisa kita rancang program yang
yang berdampak kepada peserta didik dengan memanfaatkan aset yang telah ada, bukan yang belum ada atau mengharapkan diadakan atau dihadirkan. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian mari kita petakan sebentar apa saja aset manusia. Dan perlu kami paparkan sedikit, manusia itu seluruh warga masyarakat sedikit ya. Kemudian sosial, bagaimana organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Lalu yang kemudian di politik, bagaimana kerjasama sekolah dengan stakeholder, baik BUMN atau industri atau pemuka-pemuka agama lainnya. Kemudian modal agama dan budaya, kultur yang beraneka ragam di sekolah juga termasuk aset. Lalu kemudian modal fisik, ini sarana dan prasarana bisa kita petakan mulai dari yang kecil sampai yang besar, termasuk infrastrukturnya. Lalu kemudian modal lingkungan atau alam, nah, seperti yang sudah kita ketahui lingkungan kita ini termasuk yang asli. Nah, bagaimana masih ada terdapat lahan kosong dimanfaatkan untuk apa, itu bisa kita petakan. Lalu kemudian yang terakhir modal finansial, termasuk di sini BUSP dan kemampuan atau kebijakan-kebijakan dari alumni yang biasa memberikan pendanaan kepada sekolah. Dan begitu Bapak dan Ibu, mari kita mulai diskusi dengan pemetaan aset secara bersama-sama. Nanti Ibu rekan saya fasilitator akan membagikan sticky notes untuk memetakan modal yang pertama, yaitu modal manusia. Menurut Bapak Ibu guru di sini dan anak didik kami serta perwakilan orang tua, silakan nanti dituliskan di sticky notes yang telah kami bagikan. Apa yang menjadi aset manusia menurut Bapak dan Ibu guru? Saya berikan kesempatan sementara untuk menuliskannya. Hanya modal manusia ya Bapak Ibu, biar sama-sama kita bisa tahu, oh ternyata manusia itu bukan hanya peserta didik, guru dan kepala sekolah, ternyata ikut juga petugas kebersihan, satuan pengamanan atau disebut dengan satpam. Silakan kalau Bapak Ibu sudah selesai, mungkin Ibu fasilitator kita bisa mengambil sticky notes lalu menempelkan di kertas pelanggan kita aset yang pertama untuk modal manusia. Jadi dengan terpetakannya ini Bapak dan Ibu harapannya bisa kita gunakan untuk merancang apapun program sekolah yang tujuannya berdampak pada peserta didik. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Saya bacakan sedikit hasil pemetaan kita. Yang pertama, model manusia di sini dikatakan adalah guru, kemudian terdapat juga peserta didik, ya, kemudian juga ada pengawas sekolah, ya, kemudian juga ada tenaga pendidik, ya. Itu hasil pemetaan kita untuk modal manusia. Jadi tenaga kependidikan ini seperti tenaga usaha, ya, kemudian kepala perpustakaan atau kepala laboratorium. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua modal sosial. Nah, di mana modal sosial ini contohnya bisa kami ada di sini seperti organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Jadi mungkin ada yang sudah ada atau ada yang masih sebuah gagasan. Nah, untuk itu bisa kita petakan dulu Bapak dan Ibu.
sudah selesai Bapak dan Ibu untuk modal sosial kita. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, sosial ini seperti organisasi yang ada di sekolah kita. Kalaupun itu gagasan dari Bapak dan Ibu guru, mungkin adik kami punya gagasan, silakan disampaikan dan kita akan fasilitasi. Jadi bukan hanya yang sudah ada, yang masih gagasan juga boleh. Tapi jangan berharap sesuatu yang diadakan. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Saya bacakan sedikit beberapa aset untuk sosial itu. Yang pertama, musyawarah guru SMA swasta Kartika. Ini sebuah komunitas yang telah terdaftar di Platform Merdeka Mengajar. Kemudian komite sekolah, kemudian ekstra kurikuler bola voli, ya. Lalu kemudian ekstra kurikuler pramuka. Oke. Lalu kemudian musyawarah guru mata pelajaran MGMP tingkat kota atau kabupaten, ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk ke modal yang berikutnya, yaitu modal politik. Nah, di mana modal politik ini diciptakan berdasarkan kebijakan satuan pendidikan atau kepala sekolah terhadap instansi lembaga terkait. Contohnya, kita pernah mengadakan kegiatan sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional. Ini termasuk aset politik dan harapannya itu dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian adik kita juga pernah melakukan kolaborasi bersama BNPB untuk kebersihan pantai bebas Kalapak. Itu termasuk contoh-contoh politik. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian punya gagasan yang lain, silakan dituliskan di sticky notes. Baik Bapak dan Ibu, saya bacakan sedikit mewakili dari modal politik yang telah kita petakan. Yang pertama, kerjasama orang tua dan peserta didik. Memang setiap semester mungkin di sekolah kita mengundang orang tua, ya, untuk melihat hasil belajar dari anak didik kita. Kemudian kerjasama dengan BPBD, SAR dan komunitas peduli lingkungan. Lalu kemudian kerjasama dengan dinas kesehatan, ya, kalian pernah sosialisasi dari dinas kesehatan. Kemudian kerjasama dengan dinas itu aja ya. Dinas, ya itu saja ya Bapak ini. Oke, baik. Itu untuk modal politik. Sekarang kita beranjak ke diskusi yang keempat, yaitu modal agama dan budaya. Nah ini contohnya di sekolah kita terdiri dari beberapa suku agama, ya, sehingga ini juga merupakan aset. Perbedaan itu merupakan aset untuk kita. Yang kedepannya bisa didorong, digunakan untuk program berdampak kepada peserta didik, seperti merancang pembelajaran yang kontekstual. Silakan Bapak dan Ibu sekalian menuliskan jika ada gagasan atau aset yang lain yang belum terpetakan selama ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya bacakan untuk modal agama dan budaya. Contohnya ada kegiatan pesantren kilat, program Hari Besar Keagamaan, perlombaan MTQ, kemudian seni dari pencak silat, karena memang ini seni asli dari bela asli dari Indonesia. Kemudian tari tradisional dan kontemporer, ya. Kemudian apalagi pencak silat. Oke, itu dia untuk modal agama dan budaya yang telah kita petakan Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk ke modal fisik.
Nah, dalam fisik ini sarana dan prasarana, termasuk juga infrastruktur, termasuk juga kuota wifi ya, kemudian lapangan serbaguna, aula mini mungkin ya, itu termasuk sarana dan prasarana di modal fisik. Jika Bapak dan Ibu punya gagasan lain, dipersilahkan. Ya, dari analitik kami sudah ada, saya bacakan sedikit. Ada toilet ya, itu termasuk sarana aset kita. Kemudian kantin, ya ruang kelas yang aman, nyaman. Ya. Kemudian juga ada perpustakaan sekolah, ya. Lalu kemudian ada laboratorium komputer. Lalu kemudian ruang piket sekolah. Ya, kemudian ada juga ruang perpustakaan sudah disebutkan tadi, ada juga laboratorium komputer. Nah, itu beberapa aset di modal fisik yang sudah kita petakan. Kemudian kita beranjak ke modal yang keenam, yaitu lingkungan atau alam. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, di sekolah kita ada beberapa area yang belum dimanfaatkan sama sekali, seperti pojok sekolah yang ada tanahnya mungkin bisa ditanami oleh tanaman hidroponik dan sistem hidroponik begitu ya. Itu termasuk salah satu modal lingkungan. Lingkungan yang asri banyak pohonnya, lingkungan yang bersih juga termasuk modal lingkungan atau alam. Baik Bapak dan Ibu, saya bacakan sedikit apa yang sudah kita petakan dari modal lingkungan atau alam. Yang pertama, pekarangan hijau, ya. Jadi ini menjadikan sekolah asli, ya. Kemudian taman kelas, seperti yang sudah diketahui, memang setiap kelas punya tanggung jawab atas taman mereka masing-masing. Kemudian taman sekolah, pekarangan hijau, taman sekolah dan taman kelas. Ada lagi taman sekolah, taman kelas. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke aset yang terakhir. Nah, ini sama-sama kita kolaborasi ya, antara pimpinan dan staf pengajar dan yang lainnya, yaitu modal finansial. Termasuk saudara Bapak dan Ibu di sini, modal finansial itu bukan hanya BWSP, ada juga pendanaan inisiatif lain. Ya. Dan yang tentunya selalu dibicarakan dengan tri sentra pendidikan, yaitu pertama keluarga, kemudian sekolah, lalu kemudian masyarakat. Jadi boleh saja ada inisiatif ya untuk pendanaan dengan syarat melibatkan sentra pendidikan. Jadi dapat menciptakan program yang berdampak pada peserta ini. Namun yang sudah masuk untuk finansial yaitu BWSP, uang SPP ya. Jadi ini juga termasuk aset untuk kita. Kemudian saya kira cuma itu ya, bahwa sumbangan pembangunan pendidikan atau SPP. Nah baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada dua lagi untuk aset finansial. Ya tunggu dari Ibu guru yang lainnya. Oke, uang SPP ya, sumbangan pembangunan. Baik, terima kasih kami ucapkan selaku fasilitator. Terima kasih dan juga kami ucapkan kepada Bapak Wakil
kesiswaan mewakili kepala sekolah telah bersedia meluangkan waktu dalam diskusi pemetaan aset sekolah ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Siswaan, mengatakan harapannya setelah aset ini semua terpetakan, kita bisa mendorong menciptakan program yang berdampak dari peserta didik. Mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, sesi yang ketiga untuk ronde acara kita, yaitu refleksi diri. Dari Bapak Ibu guru yang ada di sini mungkin bisa memberikan refleksi atau mungkin pengalaman baru, praktik baru, keterampilan baru, atau pengetahuan baru yang bisa dibagikan, direfleksikan dari kegiatan ini. Silakan Bapak dan Ibu, atau mungkin anak didik kami juga punya. Bisa? Oke, ya silakan anak didik kami ingin merefleksikan atau pengetahuan baru apa yang didapatkan dari hari ini. Pada hari ini saya belajar mengenai komunikasi yang lebih baik kepada para orang tua, wakil orang tua ataupun pada guru-guru, sehingga pada di sekolah ini kita semua bisa menyuarakan pendapat kita. Jadi kita tidak melakukan sesuai kehendak sendiri, melainkan melalui musyawarah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat anak didik kita. Jadi memang seperti yang disampaikan anak didik kita, harapannya memang dari diskusi ini semua hasil dari musyawarah dan mufakat. Terima kasih untuk refleksinya, bahwasanya dengan mengkomunikasikan kita bisa mencari tahu alternatif solusi, perencanaan program, atau ide kreasi gagasan yang lain yang bisa kita bina. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan hari ini. Kita masuk ke sesi yang terakhir. Kita mulai dengan berdoa. Untuk itu marilah kita tutup juga dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi. Dan ucapkan